Entah itu kutukan atau apa. Jadi yang dulu ditolak itu udah kemana, belajar segala macam genre, harus balik lagi. Selama kalian mau kawin itu masih ngerasain sakit, berarti ada yang salah. Geus tong ben-benan deui lah, geus kolot, ada yang ngomong kayak gitu. Geus we ngajar vokal gila gitu kan. Ada pembeda di album yang berikutnya? Beda banget. Beda aja. Kenapa nama panggilannya Popo gitu? Enggak, dulu ini mah si Popo ketika saya di atas panggung. Nah, kalau misalkan orang-orang yang lama tuh manggilnya tetap Uji gitu kan. Jadi dulunya pas iseng bikin sosmed, ceritanya bikin nama yang lain gitu kan. Terus pas bikin di sosmed kok orang malah jadi manggilnya lebih nempel Popo gitu. Nah, terus orang-orang karena manggil Popo, kebanyakan karena di sosmed orang-orang yang ngelihat saya pas manggung. Dia pasti rumah pipi, gitu ya? Enggak. Pupu atau jadi huruf konsonan atau apa? Tapi itu benar. Pupu. Bener itu. Pupu itu sebenarnya nama panggilan dari kecil di keluarga. Jadi sebenarnya teman-teman bisa, jadi aku tuh bisa ngebedain kalau manggil Popo itu pasti orang-orang itu kenal di pas saat manggung di dunia musik lah gitu ya, yang di sosmed, terus yang tahu saya vokalisnya di Masdem, itu pasti manggilnya Popo. Kalau yang manggilnya Puji itu teman-teman sekolah. Tapi kalau misalnya yang manggilnya Pupu itu keluarga atau teman-teman yang deket banget yang udah tahu keluarga manggilnya Pupu. Awalnya bisa terjun ke musik teh kumaha Ji? Musik ekstrim deh, metal gitu maksudnya. Ya, itu dia. Awal cerita gitu. Gimana ya? Ya suka aja gitu karena dari kecil pun selalu apa ya, yang seneng didengerin tuh justru bukan yang umum, yang standar, enggak gitu. Ketika belum kenal sama musik ekstrim pun lebih ke condongnya ke rock lah, pas zaman kecil itu lebih ke rock gitu. Jadi kayak yang pas ngedenger mungkin dengan durasi musik, bukan durasi apa, maksudnya tempo yang cepat itu baru merasa terpanggil gitu. Wah, triggernya tuh dari situ gitu ya, gue banget nih. Tapi kalau misalnya yang mellow, yang biasa aja gitu ya nggak ngerasa seneng gitu, biasa aja ngedengerinnya gitu. Tapi kayak kalau dulu kan metal belum terlalu gaungnya, belum terlalu kerasa ya, lebih ke rock gitu. Rock ya, kalau zaman waktu aku kecil rock gitu. Nah, pas dengerin rock itu seneng aja. Karena yang dilihat itu kan TV ya, kalau dulu kan belum ada internet lah dulu mah gitu. Susah banget dapat internet itu ya harus ke warnet gitu. Dan nggak tahu kalau udah di warnet tuh mau ngedengerin musik apa nggak tahu. Jadi banyak tuh input ya dari TV dulu gitu. Bukan dari orang tua yang senang musik rock? Nggak ada. Terus nah, berarti jadi awal mulanya pas ngedengerin musik rock, bukan musik rock atau musisi apa yang pertama kali didengar sama band lah lagu gitu. Musisi karena dulu zaman kecil, dari kecil bener dari SD itu yang ada di TV itu ya model-modelan kayak apa, God Bless, terus kayak si Rif yang kayak gitu kan yang ada di TV. Major lah, standar kayak gitu kan, Jambrut kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya ada di akhir-akhir, nyebutin tahunnya diketahuan ya. Ya nggak apa-apa, itu kan kita mah masih muda. Kita masih muda. Selalu, selalu muda. Cuman ketika muda. nyebutin umur, juara. Boleh lah 90-an atau jadi pas 90-an pertengahan lah gitu. Nah itu mulai ada MTV kan di salah satu TV swasta gitu kan. Nah MTV itu yang tambah nyekokin banget gitu, tambah apa ya istilahnya musik knowledge-nya nambahin gitu. Meskipun aku masih SD, itu langsung ke musik ekstrim, ini nih yang aku suka gitu, yang bakalan dicari yang seperti ini. Nah waktu itu
sebenarnya dari setiap wawancara pun basic pertanyaan adalah band apa, bener ya? Iya, Band apa? inspirasinya Ya, gitu yang ya. pertama kali ngeracunin. Iya. Dan jawabannya juga sama. Dari pertanyaan itu jawabannya Sepultura yang album Chaos Eddie. Itu yang ngeracunin banget gitu. Awalnya suka dari TV, terus ada nggak orang yang ngasih referensi gitu? Nggak ada. Berarti nyari sendiri. Berarti kalau di keluarga emang benar-benar teteh nyari sendiri ya? Kalau di keluarga nyari sendiri di jenis musik ekstrim banget, sendiri banget gitu. Cuman kan dulu memang teteh juga band-bandan, tapi lebih ke pop alternatif lah gitu ya. Karena dulu memang hype-nya pop alternatif anak muda tuh ya. Model-modelannya Musik ekstrim si teh jarang ya. Dia mainin musik ekstrim teh jarang. Terus kan kakak juga kan cewek gitu. Jadi model-modelannya band-bandnya si Melly Guslow tuh apa ya dulu Potret. Ya kayak gitu. Pokoknya pop alternatif lah lebih ke sana. Jadi kalau misalkan latihan berhubung apa ya? Orang tua tuh kerja. Berarti kan harus jaga adik gitu. Nah, biar nggak dimarahin, adiknya dibawa. Dibawa ke studio. Cuman pas di studio tuh ente abus gitu. Musiknya tuh Bukan gue banget yang ya, berarti ya. Beda. Bukan kayak gini karena aku sukanya dari kecil pun udah rock gitu. Nah, kebetulan bapak itu dulu almarhum punya teman yang punya lapakan di Cihapit. Bapak tuh. Ya suka ada perlulah ke sana. Terus awalnya cuman dari mana terus mampir situ. Nah, bapak tuh nggak nyadar bahwa sebenarnya secara tidak langsung bapak juga ada andil tuh gitu kan. Apa ya istilahnya menunjang kelangsungan kesukaan aku. Itu kan jualan CD. CD-CD-nya kan kebanyakan dari luar. Memang nggak banyak yang baru, kebanyakannya kan second kan kalau di Cihapit. Itu Masih tape berarti itu nya. Ada CD. Ada CD. Oh, Udah mulai masuk CD ya? Udah ada CD, cuman kan di Indonesia sendiri masih jarang. Cuman di situ karena kebanyakannya dari luar, itu udah ada yang sebenarnya nggak tahu, bandnya kebanyakannya nggak tahu. Cuman dulu based on cover yang wah ini rada-rada apa ya istilahnya darkness, akaran. Dulu nggak ngerti. Masih random. Dari visual oke nya bisa. Ya, dulu memang dari visual. Jadi ngeliat gambar, ngeliat logo, dilihat, nggak ngerti, milihin, bapak ngobrol, aku milihin. Kan biasanya kalau anak kecil tuh, ayo pulang, pulang kan. Aku mah nggak kalau ke situ. Jadi makanya bapak kalau misalkan pas mau kemana, ngajakin ke situ, ikut. Kalau nggak dengar mau ke Cihapit, ke Mang siapa gitu ya, lupa namanya, ikut. Punya antusias sendiri ya. Iya, bapak belum nyadar pas berapa kali mau pulang, Pak mau ini, aduh, loba-loba teuing. Jadi sabarahan, udahlah, kadang kan, udahlah bawa aja gitu. Tapi dulu mah murah kan? Atau kehitung mahal waktu dulu teh? Sebenarnya lumayan ya, karena CD-nya kebanyakan dari luar. Bukan lokal, bukan CD lokal. Band-bandnya pun waktu itu nggak nyadar, ini kan nggak tahu dulu. Ketika udah masuk ke SMP, SMA baru nyadar, oh ini ternyata susah nih dapetinnya. Ya terus karena dulu random, zaman dulu tuh mungkin ngalamin gak sih? Kayak ngalamin temen. Iya itu tahu. Jadi kalau saya salah satu orang yang kahulang, ya soalnya beda mungkinnya generasinya. Oke silakan lanjut. Sosok muda lu. Kayak teman punya CD apa atau kaset apa gitu. Tukeran gitu. Iya naon, dengerin aja dulu. Jadi gara-gara random itu genre apapun didengerin nih gitu kan. Nah termasuk itu juga ternyata pas ngedengerin, oh ini black metal, ini gothic gitu kan. Tapi dari semua yang masuk, tanpa sadar kita tuh kayak yang apa ya, lebih ngegali lagi. Kita lebih condong senengnya kemana gitu. Jadi ya bukannya apa ya mendiskreditkan salah satu genre, tapi benar-benar yang ngerasa pas ngedengerin gothic pasti tidur. Oh itu berarti kan dia gitu kan. Berarti nggak bisa masuk nih sama gothic gitu. Itu alasannya kenapa
meskipun perempuan saya ngambilnya genrenya gotik. Padahal kebanyakan kalau perempuan nyanyi kan. Betul. Aku nggak suka gitu, ternyata nggak antusias. Nah terus black metal, segeber apapun black metal ternyata sama bawaannya ngantuk, nggak jadi semangat gitu. Terus awal-awal masuk ke hardcore, grindcore, death metal nggak mau. Iya, awalnya Takut. Awalnya mau. Karena pasti gambarnya serem. Oke. Jadi uploadnya udah. Ya, jadi pernah pas udah ceritanya udah SMP nih, ada salah satu tongkrongan lah gitu di Antapani. Di situ tuh yang banyak nongkrong black metal sama death metal. Terus karena dari SMP kan aku udah mulai belajar band-bandan tapi nggak, ya masih SMP lah, iseng gitu. Ngebandnya masih nyekop-nyeklopnya. Ya, terus apapun lah gitu. Yuk keren barisan yuk, ayo. Terus lagi rame ska, bawain lagunya si Severis gitu ya, udah gitu kan. Meskipun hati mah nggak suka, pengennya yang kencang gitu. Tapi belum menemukan partner banyak waktu itu deh. Dan nggak tahu, masih belum paham waktu itu. Karena dari SD itu ke SMP masih nyari ya. Ya, masih mengenali dulu lah. Ya. Nah, pas ada yang nawarin, kamu vokalis ya? Vokalin lah. Vokalin band AA. Non band AA. Death metal. Death metal yang kayak gimana? Nih, Safo ini pas ngeliat gambarnya nggak mau. Sampai nggak mau nongkrong lagi di situ. Entah itu kutukan atau apa. Jadi yang dulu ditolak itu udah kemana, belajar segala macam genre, harus balik lagi. Pada akhirnya Uji pede jadi vokalis karena bisa nyanyi atau karena udah kebentuk mental? Dua-duanya lah. Karena kalau misalkan gini lah, orang tuh mikirnya kan kalau yang awam ya, mikirnya di dunia musik ekstrim dipikirnya mungkin cuma teriak-teriak nggak jelas, ya kan, nggak ada teknik, nggak ada apa ya skill yang perlu disiapin, itu bohong banget gitu. Jadi kalau misalkan cuma teriak-teriak aja dan hasilnya tengenahan gitu, tetap aja nggak, ya istilahnya bandnya ya mun goreng mah goreng. Iya kurang iya kiki kuma urang weh. Itu pasti nggak akan maju. Tapi kalau misalkan kurang ini dan dia robah jadi makin bagus kan si karyanya. Jadi kritik membangun oke. Iya. Kan katanya banyak yang sharing belajar sama Uji juga gitu. Alhamdulillah. Nah, ceritanya itu gimana gitu. Apa karena tadi pengalaman yang tadi banyak bergabung band juga gitu? Sebenarnya pertama orang yang menjerumuskan untuk akhirnya saya berani buat bukan ngajar lah, lebih ke sharing. Terus ya lebih mentoring gitu kan. Yang ngejebaknya Oteng sih. Jadi Oteng sendiri sering cerita gini. Jadi kalau misalkan dia ngerjain band yang vokalnya memang belum matang, dia juga kepentok sama waktu gitu. Jadi prosesnya kan lebih lama gitu kan. Ngejar ke harusnya misalkan part musik seperti ini diisinya vokal seperti apa gitu. Terus atau kondisi si vokalisnya memang belum mateng gitu. Ini harus banget diasah gitu. Nah, kesulitannya selalu mentoknya sama gitu. Si basic vokalnya tuh nggak ada, dan ya itu banyak orang yang masih berpikir ya udahlah vokal metal atau ekstrim metal mah kegorowokan tanpa ada gitu. Iya, nu penting mah power edan gitu. Ternyata kan bukan itu gitu kan. Nah, karena banyak yang terhambat, akhirnya Aoteng tuh sebenarnya sempet mikir-mikir, aduh kumahakeunnya vokal mah urang teu nyaho gitu kan. Diawalin sama si Beside waktu itu. Jadi karena Oteng tuh wah ini mah vokalnya harus diasah dulu nih, dimatengin dulu katanya gitu kan. Terus Baby nanya, wah kalau vokal mah nggak tahu, mungkin kalau gitaris ke siapa banyak drum ke siapa gitu. Vokal mah nggak tahu kata Baby gitu kan. Oteng langsung ngomong, cobain ke si Uji gitu. Emang bisa gitu kan. Nah si Oteng tuh mikir gitu, si Iya bisa macam-macam vokal, pasti otomatis bisa lah sharing, ngasih tahu ini tekniknya seperti ini,
kayak gimana, vokalnya kayak gimana. Tapi kan yang dipakai memang karena di album yang dipakainya gutural, orang-orang kan mikirnya aku tuh nggak bisa vokal, gitu ya vokalnya cuma bisa gutural gitu. Makanya nggak tahu, Baby pun bener nih, cobain aja gitu kan. Mau nggak? Nah, pertanyaan itu mau nggak gitu. Nah, Sebenarnya dari zaman aku kuliah pun udah banyak yang minta ajarin dong. Selalu berpikirnya, ada orang malain guru. iya, iya. Orang mah tuh bisa ngajar gitu kan. Selalu yang mikir itu kalau misalkan ngajarin harus ada basic bla 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 lah Iya, gitu iya, ya. iya. Ada patahan nggak, Ji? Misal makan gorengan gitu, temenang gitu. Ya kalau lapar kan makan. Iya, misal makan gorengan gitu, khusus untuk vokalis kan ada yang gitu treatment nanti gitu. Ngaruh Kalau sih. di aku mah enggak. Apa ya? Karena kalau misalkan mau manggung lapar ya justru harus makan. Tapi sebenarnya gini, kalau mau manggung ya, apalagi manggung, jangan ini mau manggung, misalkan 2 band lagi mau manggung, wah makan dulu karena belum makan gitu. Takutnya muntah. Kali kiber. Nyari apa? Iya, karena kebayang gitu. Iya. Hal terburuk mungkin dari vokal, teknik vokal yang salah gitu. Apa yang bakal terjadi? Dari teknik yang salah gitu. Ya, Hal buruk yang terjadi itu apa gitu? harus wajib banget tahu ya kalau Iya. misalnya vokalis. Jangan sampai setelah di hari tua nanti gara-gara kita dulu mokalin band ekstrim gitu Iya. kan, kita bawa oleh-oleh di hari tua yang ada sesuatu yang salah gitu kan di badan kita gitu. Misalkan punya kebiasaan kalau pas mokalin ngerasain sakit, apapun itu sakitnya di bagian manapun itu pasti ada teknik yang salah. Iya. Kebanyakannya standar, kepalanya sakit. Iya, kebanyakan itu, banyak Ya. yang cerita itu. Itu tuh terburuknya adalah apa namanya? Pembuluh darah? Bukan. Pembuluh darah. Apa Bi? Oh. Di kepala deh? Otak belakang. Radang di radang Radang otak. otak. Radang otak. Oh, radang. Bisa nyampe terburuknya itu. Nah, ada juga ke tulang belakang atau pundak. Pundak yang sakit gitu. Pokoknya apapun lah, selama kalian mokalin itu masih ngerasain sakit, berarti ada yang salah. Berarti penting dan perlu, Ji. Kalau menurut aku harus. Bukan berarti harus belajar sama aku, Iya, enggak iya, gitu kan iya. ya. Tapi Secara pemahaman lo harus tahu. cobalah dipelajarin benar-benar. Kalau emang mau serius di vokal ekstrim, pelajarin basicnya yang benar-benar. Jangan sampai nanti kalian udah tua terus ngerasain efek setelahnya gitu. efek buruknya gitu. Jangan sampai lah. Jadi harus sehat juga gitu. Ada jadwal reguler gitu atau ada tempatnya di mana gitu, maksudnya buat teman-teman nanti yang pengen ya sharing oge sama Uji gitu. Sebenarnya kalau misalkan mau kayak ada saya punya studio nih di tempat saya aja nggak masalah gitu kan. Ada juga yang di rumah saya aja selama itu aman buat teriak-teriak ya Iya, kan nggak kan masalah. teriak-teriak kan. Tapi kadang paling sering sih kemarin-kemarin tuh di studio 488. Tapi kadang juga ada ketika kemarin 488 harus libur nggak bisa dipakai, kalian di studio extend di Ujung Berung gitu. Jadi kalau tempat mah bisa diatur lah gitu. Itu tuh buat berapa orang sih, maksudnya apa harus 1 orang gitu atau 2 orang gitu? Enggak. Kan terakhir aku ngeliatnya banyakan gitu. Ya itu pas banyakan by request sih sebenarnya. Latihan aku by request. Jadi kalau Tapi bukan karena misalkan nyocokin jadwal oke kan? Maksudnya Iya. sih jadwalnya seru gitu. Udah hari ini aja gitu, misal gitu. iya, jadi kalau misalkan gini ada yang minta reguler dong, pernah beberapa kali gini, sok kalian bisanya kapan? Ternyata santai gitu, tapi ternyata merekanya yang minta, ayo dong bikinin jadwal aja. Dulu tuh pernah yang Senin, Rabu, Jumat, ada juga Selasa sama Kamis, jadi ada beda-beda. Terus misalkan si ini aku bisanya hari Rabu malam. Jadi biasanya kalau misalkan lagi ada yang deadline apalagi itu nggak bisa diganggu. Misalkan dia mintanya setiap hari Rabu tapi seminggu sekali. Iya, iya. Ada juga yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 3 kali. Nah itu nyesuaiin. Jadi biasanya dari sore sampai malam jam 9
udah punya jadwal sendiri-sendiri mereka. Jadi kalau misalnya pas rame, itu pas jadwal itu mereka bisanya. Emang kalau misalkan basic buat vokalis ekstrim ya, itu basicnya apa sih itu sebenarnya? Kalau misalkan buat vokalis, sebenarnya bukan buat vokalis ekstrim aja. Mungkin pertanyaannya sama nggak sih gitu kalau sama vokalis gitu? Memang sama. Kalau buat basic, mau itu penyanyinya keroncong, dangdut, apapun lah ya, pop, apa segala macam itu semuanya sama. Basicnya diafragma. Jadi kalau misalkan mau ngebenerin teknik vokal, kuncinya yang nomor 1 yang harus dipelajarin adalah diafragma. Jadi kan banyak teman-teman dia yang dari luar negeri gitu. Awalnya bisa kenal sama teman di luar negeri itu gimana gitu, bisa pada datang ke sini. Tujuannya apa gitu? Tujuannya Iya. Ya mungkin teman-teman yang lain banyak yang nggak tahu gitu. Nah, jihad atau hijrah. Ngajuk jihad Kalau ditanya buat apa, setiap teman yang dari luar itu kesini pasti tujuannya beda-beda. Ada yang memang pure mereka traveling karena ketertarikan mereka sama komunitas metal di Indonesia atau di Bandung. Kadang di Bandung. Jadi mereka nggak tahu di kota yang lain seperti apa. Mereka taunya emang benar-benar Bandung aja gitu yang mereka tahu gitu. Terus dari dia datang ke Bandung baru tahu kota lain gitu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang memang mereka awalnya datang ke Asia. Setiap kota di Asia dia datengin, dia compare lah gitu. Jadi misalkan underground di negara ini seperti apa, terus akhirnya pas ke Indonesia dan mereka ya alhamdulillah beberapa kali sampai banyak banget lah gitu. Pas udah datang ke Bandung mereka nggak mau datang ke kota lain gitu kan. Jadi kalau bagaimana bisa kenal mereka? Awalnya gitu, apakah karena karena komunitas. Karena mungkin aku aktif di komunitas, terus ya dulu itu kerasa banget kalau sekarang banyak anak-anak tuh pada pinter lah, anak-anak sekarang mah pada pinter John, pinter bisa ngomong bahasa Inggrisnya beneran. Aku udah nggak hariwang gitu kan, kalau nggak nemenin pun pasti ada aja. Nah kalau dulu itu yang bisa lancar ngobrol bahasa Inggris tuh sangat terbatas gitu. Jadi kenapa aku lagi yang nemenin gitu kan, sampai yang ini bagi waktu gitu ketika karena terkendala masalah bahasa oke berarti. Jadi dulu tuh kalau misalnya ada temen dari luar, Man nggak bisa, Man nelfon ke aku, ini bisa temenin nggak? Yang lain lah, aku lagi ada kerjaan, nggak ada yang bisa gitu kan. Nah itu gara-garanya. Karena nggak ada yang nemenin, sedangkan mereka juga misalkan butuh di guide, ya ujung-ujungnya jadi selalu ada yang datang, dikenalin lagi dan harus nemenin ya. Secara langsung jadi guide dan translator ya. Iya benar. Kita ngobrolin planning si band di Mesdem, apa planning terdekat? Yang pasti planning yang sebenarnya bukan tertunda, bukan ditunda dan bukan dibiarin juga. Tapi maksudnya mungkin kemarin lagi konsentrasinya terpecah gitu. Benar-benar terpecah. Karena banyak ngaping vokalis oge ente. Justru bahkan ada yang bilang kayak gini, udahlah geus tong band-bandan deui lah, geus kolot. Ada yang ngomong kayak gitu. Geus we ngajar vokal gila gitu kan. Sebenarnya enggak sih gitu. Tapi lebih ke aku pribadi sempat ngerasain stuck gitu di penggarapan musik gitu. Jadi sebenarnya bukan ke penggarapannya, tapi apapun yang berhubungan sama band jadi jengah gitu, jadi males gitu. Oh ternyata ini titik jenuh, ataupun pas stuck itu nulis lirik pun nggak bisa, ngedengerin band juga jadi nggak masuk gitu. Akhirnya semakin dipaksain semakin nggak benar, jadi aku mundur dulu selangkah gitu. Tapi ya teman-teman yang di Demand sekarang
nggak berhenti sih bikin materi, Progres bahkan tetap ada ya, Ci? ya ada sebenarnya. Album materi gitu. Ya alhamdulillah sebenarnya lagu udah ada gitu Iya. kan. Tinggal jreng tuh. Tar sebenarnya nungguin drummer nih. Kalau dibilangin nggak hunting. Iya. Cuman kemarin terlalu santai Nah, huntingnya. karena sekarang harus di-push mungkin. Ya, nah sekarang udah kebalikan. Biasanya aku yang nanyain progresnya gimana, sekarang ditanyain gimana nih, mau go kapan gitu. Oh oke, semuanya udah siap gitu. Tinggal fix drummer udah fix, udah jalan. Secepatnya lah. Aku sih nggak bisa mastiin, takutnya kayak waktu itu kitanya udah ready karena ada sesuatu kendala, akhirnya harus stop lagi. Mundur lagi ya. Jadi secepatnya. Katanya sekarang teh lagi pegang band ya, jadi ibu manajer kemarin sekarang teh. Siapakah itu bandnya? Sebenarnya bukan pegang manajer, bukan. Ini karena kan Lebih ke ngebantuin lah, lebih ngebantuin. Kemarin pas bulan Maret ya Bi ya, Maret. Manajernya Turbid kan meninggal. Ya, meninggal. Sedangkan Turbidity harus maju ke progres album dan banyak yang harus diurusin. Nah dari situ pada minta tolong urusin lebih ke manajemennya lah gitu kan. Terus ya aku bilang oke, aku bantuin ngeberesin, ngerapihin semua ya seperti pembukuan, uang kas dan bla bla lah gitu ya. Tapi sementara ya sampai kalian dapetin manajer yang benar gitu kan. Aku bilang gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, aku juga kesel sampai sempet marah-marah lah gitu. Gimana ini manajer tuh mana gitu nyariin. Mereka malah yang udah ada yang ngebantuin tuh jangan setengah-setengah katanya gitu. Harus full. Ya aku kan banyak kerjaan juga gitu kan. Terus kebetulan ada salah satu band juga, sebenarnya bukan band dari Bandung, tapi aku belum bisa nge-announce. Aku juga ngebantuin buat mokalin si band itu. Segera, belum bisa sekarang aku announce. Jadi selain demand, aku juga lagi progress malah project yang baru berarti? Sebenarnya bukan project, jadi bandnya udah ada. Karena vokalnya mungkin harus mundur, jadi aku ngisi dulu vokal di sana. Untuk bocoran mungkin Ji, si Turbidity mau keluar kapan? Albumnya beres kapan gitu? Coming soon? Yang pasti tahun depan. Mudah-mudahan lancar semua ya. Ya, cuman kalau misalkan ini belum bisa dipastiin, mungkin awal banget di Januari Februari kemungkinan enggak sih ya. Cuman ya dari entah itu awal pertengahan, yang pasti tahun depan. Antara ya pertengahan atau masih awal sih. Nggak tahu trimester pertama atau kedua. Yang pasti 2021. Harus keluar ya? Bukan harus, dan udah pasti keluar gitu. Ditunggu. Ada pembeda di album yang berikutnya? Beda banget. Beda aja. Beda. Kenapa harus diralat? Kalau banget takutnya. Iya, ekspektasi orangnya ya. Ya, setiap orang pasti mikirnya beda. Cuman pembedanya dari musik, kalau misalkan yang fansnya Turbidity pasti tahu banget. Slammingnya Turbidity itu seperti apa, dan sekarang mungkin referensiannya apa ya? Ya personilnya dulu sama sekarang itu karena ada perubahan orang, otomatis jadi beda juga. Yang pasti sekarang musiknya lebih geber, lebih cepat karena bapak vokalisnya memang basicnya brutal death metal. Ketika brutal death metal dikawinin sama slamming ya jadinya Turbidity yang baru gitu. Berarti ditunggu aja ya? Ya, dan ya mungkin banyak yang apa ya, mikirnya wah udah kebaca nih, pasti kalau misalkan vokalisnya Bobby, si liriknya bakalan ngomonginnya tentang gore ya, itu karakternya dan memang tetap itu yang diangkat kayak gitu. Pasti beda aja lah Turbidity album yang ini. Mungkin terakhir Ji, saran atau pesan mungkin buat teman-teman semua yang
pengen berkecimpung di musik ekstrim gitu? Kalau boleh ngomong sih, yang pasti aku pengen nyampein buat teman-teman atau adik-adik gitu. Adik-adik. Mau cewek mau cowok sama aja. Yang pasti harus punya mental yang kuat. Itu satu, siapin mental. Terus kedua, yang paling penting adalah lo ngelakuin sesuatu itu harus fokus. Jadi kalau misalkan mau ngeband atau mau jadi apapun sebenarnya ya gitu, harus fokus, jangan setengah-setengah. Emang bener, jangan setengah-setengah. Ketika kalian ngerjain sesuatu dengan fokus total, hasilnya pun akan total. Kalau setengah-setengah ya hasilnya setengah-setengah. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Uji, silakan. Oke, terima kasih untuk Tatap Muka Podcast dan Katinaro Creative Space. Terima kasih udah undang saya dan Ya, sudah menyempatkan waktu. sampai jumpa. Terima kasih Bu Uji. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Yeah.